Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian melalui media Cloud Meeting Andri dalam acara sosialisasi akreditasi bagi lembaga penyelenggara jasa kearsipan. Perlu kami informasikan sebelumnya bahwa pemaparan dan diskusi kita pada pagi hari ini sebenarnya ada dua pemateri, tapi karena yang satu sedang dalam penugasan lain nanti akan menyusul beberapa waktu kemudian. Telah hadir bersama kita narasumber kita yang pertama yang akan menyampaikan materi terkait akreditasi kearsipan. Sebelum mulai pemaparan, perkenankan saya menyampaikan CV narasumber yang pertama. Beliau adalah Ibu Sita Asih Suprastiwi SHMH, tempat tanggal lahir di Sleman, tanggal 27 April tahun 1965, alamat rumah di Bojong Depok Baru, Bojonggede Bogor. Pangkat golongan pembina utama Madya 4D, pendidikan terakhir di S2 Ilmu Hukum Universitas Krishna Dipayana. Riwayat pekerjaan, beliau sudah beberapa kali berpindah jabatan, mulai antara lain Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Direktur SDM dan Sertifikasi Kearsipan, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa selama pemaparan berlangsung, peserta harap mematikan mikrofon, dan apabila ada pertanyaan, masukan maupun kritik, mohon dapat disampaikan melalui kolom chat. Untuk nanti kemudian akan kita sampaikan pada sesi diskusi. Nah, kami harapkan juga peran serta masukan, karena tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak PLT, kami ingin membangun sinergitas antara lembaga penyelenggara jasa kearsipan dan ANRI. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Ibu Sita untuk menyampaikan pemaparannya. Kami kasih waktu 45 menit paling lama ya Bu, silahkan. Baik, terima kasih Bu Nunung. Beliau adalah koordinator akreditasi pusat, sehingga apabila Bapak Ibu akan mengusulkan tentang akreditasi berhubungan dengan beliau. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan selalu bahagia Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya hadir pada kesempatan ini yang sampai dengan saat ini sudah berjumlah 60-an ya? Ya. 69, tepuk tangan dulu bagi. Terima kasih atas perhatiannya dalam kesempatan ini. Perkenankanlah saya Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ingin menyampaikan sharing tentang akreditasi kearsipan yang sebetulnya saya mempelajarinya itu dari data bahwa sudah banyak yang Bapak Ibu usulkan itu mulai tahun 2013, nanti datanya ada. Tetapi baru kesempatan ini kami bisa bertatap muka meskipun melalui Zoom, tetapi ini sungguh merupakan satu apresiasi dan satu kebanggaan buat Arsip Nasional. Disinilah Arsip Nasional hadir seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi. Nah, ke depan nanti barangkali Pak Widarna akan share bagaimana kita membangun kemitraan ini ke depannya. Tetapi sebelum itu perlu kami sampaikan bahwa kita mengenal akreditasi kearsipan tentu tidak bisa lepas yang namanya penyelenggaraan kearsipan. Rasanya ada 10 lebih dari arahan Bapak Kepala tadi menyebutkan penyelenggaraan kearsipan. Bisa ditampilkan, Mas? Ya, bisa ditampilkan bahwa sebelum kita mengenal tentang akreditasi kearsipan, maka perlu kita mengenal lebih dalam dulu apa itu penyelenggaraan kearsipan. Next ya. Penyelenggaraan kearsipan. Sehingga nanti ada dua ini keyword kita di kesempatan ini, penyelenggaraan kearsipan dan akreditasi kearsipan. Di mana ini korelasinya. Next ya. Akreditasi penyelenggaraan kearsipan ini
sesuai dengan Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan PP 28 tahun 2012, penyelenggaraan kearsipan secara nasional ini diwadahi dalam satu sistem. Sehingga bisa diharapkan nanti sistem ini komprehensif dan terpadu. Maka di slide sebelumnya itu adalah gambaran dari mengapa kita menjangkau seluruh NKRI, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Penyelenggaraan kearsipan ini yang kita wadahi namanya komprehensif dan terpadu. Sehingga ketika kita bicara tentang penyelenggaraan kearsipan, sama definisi maupun pemahaman, konsep, dan tujuannya itu akan sama. Bicaranya kita adalah penyelenggaraan kearsipan nasional. Maka kita gambarkan itu NKRI, sehingga tidak berbeda-beda. Lanjut, Mas. Next, ya. Mengapa perlu penyelenggaraan kearsipan ini? Jelas di situ diamanatkan dalam Undang-Undang 43 tahun 2009 itu, penyelenggaraan kearsipan ini diperlukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik, utuh, dan terpercaya. Sehingga bisa kami sampaikan bahwa yang pertama ini adalah merupakan widely important goal. Tujuan utama yang paling mendasar. Apabila tujuan ini tidak tercapai, maka prestasi apapun tidak akan berarti. Sehingga ketika kita bicara tentang kearsipan dan penyelenggaraan kearsipan, widely important goal kita adalah terjamin ketersediaan arsip dengan kualitas otentik, utuh, dan terpercaya. Ini perlu kami sampaikan karena Bapak Ibu yang hadir dari 24 PT penyelenggara jasa kearsipan ini sangat memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan itu, yaitu dengan memberikan jasa layanannya bagi pencipta arsip yang lain untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik, utuh, dan terpercaya. Yang kedua, secara lebih luas, secara nasional, kita bicara bahwa penyelenggaraan kearsipan ini adalah menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Bagaimana korelasi perusahaan untuk itu? Ketika jasa kearsipan ini diselenggarakan, maka itu juga ada fokus yang harus kita capai adalah terwujudnya pelindungan kepentingan negara dan hak keperdataan rakyat. Yang ketika mendinamiskan sistem kearsipan, penyelenggaraan kearsipan komprehensif dan terpadu, itu yang secara kewilayahan dari NKRI itu sudah begitu lengkapnya, tetapi dalam perkembangan globalisasi juga masih menjadi tantangan kita. Tentu ke depan bahwa teknologi ini tidak bisa dibendung, sehingga sistem kearsipan ini juga perlu didinamisasi. Lanjut. Ya, itu mengapa kita perlu penyelenggaraan kearsipan. Jadi kami mohon bahwa kehadiran ini bukan hanya bicara tentang bisnis tentang jasa kearsipan, tetapi juga roh tentang kearsipan itu apa. Bapak Ibu sehingga akan bisa mengembangkan tadi pesan dari Bapak Kepala untuk peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan. Sehingga kita wajib memahami tentang penyelenggaraan kearsipan. Kualitas itu kita titipkan atau kita fokuskan pada kesesuaian dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Seperti yang dibutuhkan adalah suatu sistem yang andal, komprehensif, dan terpadu. Sehingga apabila nanti ada jasa tentang sistem, ada jasa tentang pengelolaan arsip, kita tidak bisa keluar adalah bahwa sistem itu harus andal, komprehensif, dan terpadu. Kalau secara nasional dibangun dalam SKN. SKN itu adalah sistem kearsipan nasional. Lanjut. Dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan pelayanan publik, maka apa yang perlu dilakukan oleh pencipta arsip itu? Konsekuensinya bahwa penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, ormas, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu.
Di sini perusahaan saya berikan merah, catatan merah. Karena ini kita bicara tentang penyelenggara jasa kearsipan. Penyelenggara jasa kearsipan itu memiliki dua peran. Peran yang pertama sebagai pencipta arsip, karena perusahaan bentuknya, yang tidak bisa ditinggalkan kewajibannya, antara lain tadi Bapak Kepala, penyerahan arsip statis. Yang kedua, perannya adalah sebagai penyedia jasa kearsipan yang mutunya akan diukur melalui akreditasi kearsipan. Sehingga seperti mata uang ya, seperti mata uang bahwa dibaliknya adalah sebagai pencipta arsip, sebaliknya adalah sebagai penyelenggara jasa kearsipan. Maka kami tekankan apa peran perusahaan di sini. Lanjut. Bapak Ibu, saya kira perlu kita sampaikan juga mengenai tujuan penyelenggaraan kearsipan. Itu ada di pasal 3 Undang-Undang 43 tahun 2009. Mengapa? Karena ini fokus kita yang harus kita capai. Indah sekali ini pasal 3 Undang-Undang ini. Bahwa ini melingkupi seluruh entitas pencipta arsip. Mulai dari lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Ini diwadahi apa tujuannya? Yaitu menjamin terciptanya arsip dari kegiatan. Maka tadi, mengapa perlu penyelenggaraan kearsipan? Karena perlunya jaminan arsip yang tercipta itu otentik di seluruh entitas yang disebutkan di pasal 3 ini. Kalau itu dilakukan, maka arsip itu akan seperti yang kita cita-citakan. Tersedia. Tersedia itu informasinya utuh. Bukan hanya fisiknya yang tertata rapi, tetapi informasinya bisa dimanfaatkan. Maka fokus kita adalah bagaimana arsip itu tersedia otentik, utuh, dan terpercaya, dan bisa dimanfaatkan. Maka yang kedua adalah menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Ini tujuan bahwa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote itu nanti sama, bahwa membangun kearsipan adalah mewujudkan ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya. Lanjut. Kemudian mewujudkan tujuan terwujudnya pengelolaan arsip yang andal. Nah, ini Bapak Ibu juga sangat terkait bahwa pengelolaan arsip yang andal itu karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka akan kita ukur perusahaan satu sisinya sebagai pencipta arsip akan kita ukur selama ini kami melakukan pengawasan. Apakah sudah akuntabel atau tidak? Ini yang pertama baru ke kementerian, lembaga, daerah. Nanti kita akan merambah ke, pokoknya akan kita telusuri arsip milik negara. Akan kita telusuri memastikan bahwa arsip itu, arsip milik negara itu dikelola dengan baik. Nah, pengelolaan dengan baik itu Bapak Ibu kontribusi di situ sebagai penyelenggara jasa kearsipan. Maka bagaimana mengelola baik itu juga akan kami sampaikan. Ketika Bapak Ibu sebagai perusahaan, sebagai pencipta arsip, oh itu kok gue banget ya, berarti saya bisa menyelenggarakan jasa itu. Karena AI juga udah pakai gitu ya istilahnya. Karena saya sudah pakai, maka saya bisa memberikan itu secara utuh, secara konsep utuh gitu. Bukan hanya menyelenggarakan jasa, tetapi kita tidak pernah melakukan di lingkungan kita sendiri. Padahal tadi kami sampaikan, perusahaan memiliki dua kaki. Penyelenggara jasa ini memiliki perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggara jasa memiliki dua kaki. Kewajiban sebagai pencipta dan kewajiban sebagai penyelenggara jasa kearsipan. Ya, lanjut. Ini kami sampaikan selalu saya semangat kalau menyampaikan ini karena pemahaman itu harus sampai gitu. Pemahaman itu harus sampai kepada seluruh entitas tadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak keperdataan rakyat. Bapak Ibu sekalian sangat bahwa sudah diwanti-wanti hak negara harus hadir, maka ANRI harus hadir. Apa kontribusinya dalam pelindungan kepentingan negara dan hak keperdataan rakyat?
yaitu melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip tadi dengan kualitas tadi. Ini juga bisa kontribusi dari penyelenggara jasa. Mendinamiskan penyelenggara nasional sebagai suatu sistem komprehensif. Andri memberikan pembinaan, Andri memberikan regulasinya, tapi di akhir juga Andri akan melakukan pengawasan dan menjamin mutu melalui akreditasi kearsipan. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diungkap bahwa ada hal-hal krusial yang itu harus diperhatikan. Meskipun Bapak Ibu nanti sebagai penyelenggara jasa akan melaksanakan itu sesuai kontrak atau prosedur, mohon dipastikan kembali. Tadi sudah di state oleh Pak Kepala, ada yang krusial. Misalnya, Bapak Ibu yang menyelenggarakan jasa penyimpanan tetapi juga pemusnahan, wadah untuk memusnahkan, maka harus dipastikan proses pemusnahannya itu benar. Dan itu menjadi tanggung jawabnya klien. Klien memastikan bahwa arsip yang akan dimusnahkan itu sesuai prosedur. Kalau tidak nanti ada sanksinya. Ya. Kemudian menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang, nah ini masih dalam nasional, secara nasional dirangkum keselamatan aset secara nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya. Ya. Kemudian jelas yang terakhir. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi ketika Bapak Ibu ada jasa penyimpanan, penataan, intinya mohon bahwa nanti ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi ada akselerasi untuk peningkatan klien kita. Tentu adanya arsip, nanti ujungnya adalah pelayanan publik yang baik. Informasi yang tersimpan dalam arsip itu bisa disajikan untuk menambah value perusahaan atau klien kita. Itu tujuan penyelenggaraan kearsipan. Bapak Ibu sangat berperan dalam pencapaiannya. Karena Bapak Ibu akan membantu dari klien-klien itu untuk mewujudkannya. Lanjut. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan ini adalah penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dinamis dan statis ini secara utuh, kemudian sumber daya kearsipan. Jadi penyelenggaraan kearsipan ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 4 hal tadi sebagai suatu manajemen nasional, maka 4-4-nya ini harus terwujud. Tidak bisa hanya satu. Yang penting ada kebijakan, tetapi tidak ada implementasi melalui pembinaan. Tidak ada ekspektasi outcome-nya tadi melalui pengelolaan arsip. Sehingga Bapak Ibu sekalian, penyelenggara jasa ini sebagai perusahaan juga harus mengelola arsipnya sendiri. Tadi, kalau mengelola arsipnya sendiri ada satu testimoni lah. Kami sudah melakukan pengelolaan arsip di lingkungan kami. Pengelolaan arsip yang baik adalah apabila didasari dengan NSPK, didasari dengan kaidah prinsip yang itu harus ditetapkan. Nanti akan kami sampaikan ya. Jadi mari kita pertama kali ketika saya bicara mengenai penyelenggaraan kearsipan, perusahaan ini adalah sebagai pencipta arsip yang merupakan entitas secara nasional tadi. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawabnya. Mengelola arsip yang baik. Baru kita ketika sudah merasakan bagaimana mengelola arsip perusahaan dengan baik, kita akan bisa melayani. Karena kita tahu rohnya. Kita paham bagaimana pengelolaan arsip dan penyelenggaraan kearsipan secara nasional. Lanjut. Nah, ini kami perkenalkan Bapak Ibu sekalian bahwa dalam satu organisasi kearsipan ini ada unit pengolah dan unit kearsipan. Siapa unit pengolah? Itu adalah pencipta arsip di unit-unit ya. Itu nanti ada arsip aktif, ada arsip vital, kemudian di unit kearsipan ini arsip inaktif ya. Ini lanjut saja 45 menit ya, Bu. Lanjut ya. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, lanjut.
bahwa di pengelolaan arsip dinamis ini adalah tanggung jawab masing-masing pencipta arsip. Pencipta arsip itu sudah kami sampaikan tadi di awal adalah entitas, lembaga negara, daerah, pemerintahan daerah, pendidikan, kemudian perusahaan, oras, itu adalah entitas pencipta arsip yang menurut Undang-Undang 43 tahun 2009 memiliki tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab mengelola arsip dinamis. Sebelumnya, Mas. Tanggung jawab mengelola arsip sebelumnya. Sebelum. Ya. Tanggung jawab mengelola arsip dinamis itu meliputi 4. Penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Ketika penciptaan, maka arsip yang diciptakan misalnya oleh PT Sigma, apa yang akan menjamin bahwa arsip yang diciptakan oleh PT Sigma itu adalah otentik. Maka di situ ada tatanan, ada aturan bagaimana naskah-naskah itu dikelola. Bagaimana cara performanya itu dituangkan dalam naskah-naskah yang diciptakan. Otentik itu adalah keabsahan, bagaimana ada format suratnya seperti apa, siapa yang harus memiliki otoritas untuk penandatanganan, bagaimana security-nya gitu. Jadi ini di lingkup perusahaan itu sendiri harus memiliki jaminan untuk otentisitasnya melalui tata naskah ini. Kemudian di penggunaan, bagaimana kita bisa melayankan arsip-arsip perusahaan itu sesuai dengan ketentuan tentang klasifikasi dan keamanan akses. Kemudian bagaimana memelihara mulai dari menciptakan, memberkaskan, bagaimana menyusutkan, maka ada ketentuan klasifikasi di pemeliharaan dan penyusutan. Bagaimana ini bridging kita ke publik. Kalau minta arsip tentang ini, di mana itu ada? Maka ini ada retensi. Retensi ini yang akan menjadi bridging kita ke publik bahwa arsip itu sudah tidak ada karena sudah dimusnahkan, tetapi proses pemusnahannya harus sesuai ketentuan peraturan. Lanjut. Nah, ini pemahaman tentang pencipta arsip. Lanjut, pencipta arsip itu siapa? Ya. Ini ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional, ada lembaga negara, ormas, perusahaan, lembaga pendidikan, perseorangan, orpol, dan pemerintah provinsi dan kabupaten. Ini entitas. Lanjut. Nah, tanggung jawab perusahaan sebagai pencipta arsip menetapkan ini tata naskah untuk menjamin bahwa arsip yang diciptakan itu otentik, untuk menjamin arsip yang diciptakan itu utuh, gitu, utuh sebagai suatu informasi yang utuh, untuk menjamin bahwa arsip itu memiliki retensi yang bisa dimusnahkan atau bahkan nanti akan menjadi arsip statis dan dikelola oleh arsip nasional. Kemudian bagaimana pembatasan aksesnya melalui keamanan akses. Kemudian melaksanakan pengelolaan arsip, melaksanakan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Spesifik ini tentang, lanjut, spesifik mengenai arsip yang dikelola. Pasal 33 Undang-Undang menyatakan arsip milik negara adalah arsip yang berasal dari lembaga negara, pemerintahan daerah, pendidikan, BUMN, BUMD, termasuk arsip yang dihasilkan dari semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang didanai oleh sumber dana negara. Ini akan menjadi arsip milik negara. Maka ini yang akan menjadi fokus kita untuk melakukan pengawasan. Bahkan di pasal 34-nya ya, itu apabila perjanjian itu dilakukan dengan pihak ketiga, antara pemerintah dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga ini wajib untuk menyerahkan arsip hasil kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara kepada pemberi kerja. Itu dimuat juga di situ, sehingga apabila ini di pihak ketiga, maka pemberi kerja juga memiliki arsip tentang hasil dari pembiayaan anggaran negara. Lanjut, ini Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa di undang-undang itu juga ada sanksinya.
Di pasal 85, setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup dipidana. Ya. Kemudian setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur, maka juga ada pidananya. Ini untuk kesiapan kita ketika kita mengelola arsip, terutama nanti ya misalnya arsip milik negara, maka harus betul-betul kita paham tentang bagaimana mengelola arsip milik negara. Sumbernya adalah undang-undang dan PP. Tentu peraturan arsip nasional. Lanjut, kita ke akreditasi. Nah, yang episode pertama tadi adalah penyelenggaraan kearsipan. Jadi Bapak Ibu sudah paham bagaimana penyelenggaraan kearsipan secara nasional itu dilakukan. Ya. Akreditasi ini yang episode kedua tentang akreditasi, karena keywordnya adalah penyelenggaraan kearsipan dan akreditasi. Akreditasi kearsipan inilah kegiatan penilaian mutu dan kelayakan terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, dan lembaga penyelenggara jasa serta diklat kearsipan. Yang hadir di sini YPPK, terima kasih atas kehadirannya. Sebagai satu entitas juga lembaga jasa yang bergerak di bidang diklat kearsipan. Ya. Rule-nya kami sudah sampaikan, undang-undang, peraturan, dan untuk operasionalnya peraturan 2008 tahun 2015, nomor 28 tahun 2015 tentang pedoman akreditasi, dan diubah dengan 8 tahun 2016. Lanjut. Mengapa perlu akreditasi? Ada 4 hal ini. Karena adanya harus kepatuhan. Kepatuhan bahwa sebagai penyelenggara jasa ada ketentuannya, maka harus ada kepatuhan. Kemudian ada kepastian hukum. Ketika kita menyelenggarakan konten jasa apa yang kita sajikan, menu apa yang kita sampaikan, itu harus ada kepastian hukumnya. Harus ada bagaimana mengelola arsip itu, harus ada materialnya yang kita garansikan kepada klien, bahwa itu adalah sesuai kepastian hukum. Kemudian menjaga trust publik. Lembaga yang berkelas karena pengakuan pihak eksternal, maka perlu akreditasi. Ini untuk menjaga trust publik. Kemudian jaminan mutu, jelas bahwa untuk menjamin mutu sehingga bisa memberikan sesuatu ke klien itu dijamin dengan adanya satu akreditasi. Mengapa kita perlu melakukan itu? Lanjut. Tujuan, lanjut. Akreditasi ini untuk menilai kesesuaian penyelenggara kearsipan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian tujuannya adalah mempertinggi mutu, kelayakan pengelola arsip dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan. Jadi intinya kita tidak terlepas dari tujuan penyelenggaraan kearsipan. Maka diwanti-wanti tadi bahwa dengan adanya penyelenggaraan jasa kearsipan ini oleh lembaga jasa akan mewujudkan akselerasi bagi klien. Klien sebagai pencipta arsip itu mewujudkan tujuan penyelenggaraan. Apa itu? Terjaminnya ketersediaan arsip yang otentik, utuh, dan terpercaya. Itu satu paket yang tidak bisa dilepas satu persatu. Bahwa ketika kita menerima jasa penataan, penyimpanan, maka tujuan kita adalah arsip itu bisa tersedia secara otentik, utuh, dan terpercaya. Sehingga keselamatan arsip, keselamatan fisik, dan informasinya itu akan menjadi tujuan utama kita. Kemudian lanjut, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, apa yang akan kita lakukan dalam akreditasi ini? Ada 4 hal sebetulnya jasa-jasa yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah bagi lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten, kota, perguruan tinggi, ini lembaga kearsipan yang mengelola arsip statis itu juga bagaimana jaminan mutunya mengelola arsip statis, ada akreditasinya. Kemudian unit kearsipan bagaimana mengelola arsip dinamisnya, ada akreditasi. Kemudian yang ketiga, lembaga penyelenggara jasa ini ada 7 yang kami tawarkan, tetapi kami masih fokus karena
selaras dengan tujuan pengawasan kearsipan adalah 2020 sampai 2024 adalah ketersediaan arsip dan pemanfaatan arsip. Sehingga bagaimana arsip itu bisa dimanfaatkan kalau tidak tersedia? Ketersediaan arsip itu masih menjadi barang mewah. Karena kita mungkin masih melihat arsip itu perlakuannya masih seperti itu, masih di karung, masih di gudang. Sehingga bagaimana itu mau dimanfaatkan ketika tidak dikelola, tidak dilakukan pemberkasan atau penataan arsipnya. Sehingga akan keluar akses, instrumen aksesnya melalui daftar arsip akan bisa dimanfaatkan itu. Lebih lagi akan bisa diolah informasinya itu untuk kepentingan berbagai hal. Maka fokus kita sampai 2024 kita akan pada ketersediaan arsip. Ini akan menjadi korelasi nanti Bapak Ibu. Nanti di bawah akan kami sampaikan. Korelasi apa? Bapak Ibu menawarkan jasa, klien itu akan mendapatkan value apa di situ? Akan kita lihat di pengawasan kearsipan. Ya, jadi ada korelasi. Ketika pengawasan kearsipan terhadap klien, sementara ini klien ini adalah menyelenggarakan, meminta jasa dari pihak ketiga, ada korelasinya atau tidak? Kami sudah memberikan akreditasi, gitu. Kami akan selalu cross check di situ bahwa Bapak Ibu akan memberikan akselerasi pada klien dan itu akan dilihat di pengawasan kearsipan. Lanjut. Nah, persyaratannya Bapak Ibu ini ada 2, berbadan hukum dan telah masuk pada database pengawasan penyelenggara. Nah, ini yang akan menjadi garapan kami yang nomor 2 ini, bahwa ketika nanti Bapak Ibu sudah seperti ini barangkali, seperti ini adalah memulai kita nanti akan menjadi prioritas masuk ke data pengawasan karena akan mencari korelasi tadi sehingga sudah tidak ada ganjalan komunikasi kembali kepada penyelenggara jasa ini, maka ada database-nya gitu ya. Berbadan hukum bagi lembaga penyelenggara jasa dan LP3K swasta penyelenggara pelatihan. Kemudian di syarat teknisnya itu ada memiliki pedoman tentang kontennya, tentang jasa yang dilayankan. Kemudian telah memiliki kegiatan itu 3 kali minimal ya. Nah, ini yang akan garapan kami bagaimana mentreatment, bagaimana mengakses gitu, bagaimana melakukan pembinaan sehingga ekspektasi yang kami tawarkan tadi bahwa kalau belum B nanti ditreatment dulu deh. Supaya trust publik itu betul-betul jadi. B dulu deh treatment gitu. Supaya nanti ini tidak mubazir bahwa indikator kinerja ANRI melalui pusat akreditasi adalah jasa ini mampu untuk diberikan B, minimal B. Jadi akan ditreatment dulu, nanti treatmentnya bisa melalui seperti ini. Lanjut, ya. Program ini bagaimana pendanaannya? Program ini, akreditasi ini ada kerja tahunan ANRI, pembiayaan dilakukan pada APBN, tetapi ini pun kami karena ada PNBP, maka di tahun 2021 ini melalui mekanisme PNBP. Sebetulnya ada fasilitas tarif 0%, tapi untuk yang lembaga pusat yang nilai pengawasannya sangat memuaskan. AA itu bisa tarif itu, tapi kami masih kepada fokus pelaksanaan dengan mekanisme PNBP. Kemudian bisa permohonan calon peserta ini dengan pembiayaan jadi tanggung jawab calon peserta. Ini yang kita wadai dalam PNBP tadi. Nah, ini PNBP-nya adalah PP nomor 53 tahun 2019. Tarif PNBP kami adalah 30.700 ya. 30.700 itu di luar dari pelaksanaan pengamatan langsung ya.
visitasi itu di luar yang tarif PNBP itu. Ya, nanti bisa didiskusikan. Lanjut. Ya. Lanjut, ya. Tim nanti akan dilakukan oleh siapa? Nanti oleh tim. Nanti ketika ada usulan, kemudian akan kita bentuk tim. Tim ini ditetapkan oleh keputusan kepala, tim asesor ini, ketua tim dan anggota. Kemudian nanti setelah hasil dari tim ini akan dilakukan di majelis pertimbangan akreditasi itu yang meliputi dari pusat akreditasi maupun unit terkait. Kalau pusat ya Direktur Kearsipan Pusat, kemudian daerah Direktur Kearsipan Daerah, dan dari Pusat Pengkajian Andri. Ya, ketua tim ini jabat oleh serendah-rendahnya pejabat fungsional madya, telah memiliki sertifikat bimbingan, kemudian anggota tim ini adalah arsiper pertama, dan ganjil biasanya 3 ya. Kemudian melaksanakan apa? Nanti Bapak Ibu yang sudah mengusulkan di tahun 2021 ini akan segera kita tindak lanjuti dengan bimbingan teknis, bagaimana pengisian instrumen, kemudian akan dilakukan verifikasi dan pengamatan langsung, dan akan ditetapkan nilainya. Mudah-mudahan tidak usah ada treatment lagi. Nah, dengan adanya sosialisasi ini sudah bisa konsultasi supaya nanti hasilnya baik. Sehingga kami tidak mubazir ketika melakukan pengamatan itu ya Bapak Ibu sudah siap betul, tidak pemborosan waktu, sudah siap untuk dilakukan akreditasi. Ya, ini tapi karena ini adalah pencapaian kami minimal B. Kemudian memeriksa, timnya memeriksa, ini prosesnya memeriksa, memberikan dan memutuskan di majelis pertimbangan itu MPAK itu adalah setingkat eselon 2 semua dengan anggota, dengan sekretarisnya adalah koordinator pusat atau maupun daerah. Kemudian ini akan kita sampaikan ke pleno eselon 1 ya. Pleno eselon 1 untuk memutuskan, akhirnya menjadi keputusan. Lanjut. Bagaimana prosentase? Prosentase dari aspek-aspek yang akan diakreditasi, akan kita lihat, yaitu tata kelola 60 dan sumber daya kearsipan adalah 40%. Itu dari dasar hukum, manajemen jasa, rekam jejak pelaksanaan jasa dengan persentase itu. Kemudian di 40-nya itu jasa penyimpanan apa sumber dayanya. Kemudian di alih media itu lebih besar 50 dan yang paling besar adalah jasa penataan arsip, otomasi dan jasa manual ini adalah SDM-nya karena ini pure adalah pemikiran sehingga SDM-nya adalah 80% ya prasarana. Kalau di jasa penataan tadi penyimpanan prasarananya pasti akan lebih tinggi. Penyediaan SDM pasti kompetensi dari SDM-nya yang akan kita lihat. Lanjut. Ini risetnya Bapak Ibu, maka kita sepakat ya untuk mempersiapkan di B ya, minimal B. Jadi nanti mutu itu akan kita representasikan dengan B dengan nilai 70,01 sampai dengan 80 minimal B. Karena apa? Pertimbangannya ketika B kita menjaga trust publik tadi jelas, kita sudah layak lah memberikan jasa karena kita sudah minimal B. Ini sejalan dengan pengawasan kearsipan. Kami targetnya, garansinya kami melakukan adalah minimal B pengawasan itu, hasil pengawasan. Kemudian grade-nya ini Bapak Ibu sekalian, jadi bintang 1-nya, nah ini beda ya, terbalik dengan di TNI Polri ya, bintang 1, bintang 1 C, kemudian bintang 2 B berlaku 3 tahun, kemudian sangat baik 5 tahun dan istimewa. Istimewa itu adalah 6 tahun, bintangnya 4. Lanjut. Prosesnya nanti akan penilaian mandiri. Yang pertama, Bapak Ibu akan mengakses sendiri penilaiannya bagaimana sesuai dengan kondisi atau tidak dari aspek-aspek yang sudah kami sampaikan tadi.
Kemudian ada penilaian, penetapan, dan monitoring. Nah, ini satu rangkaian kegiatan, satu tarikan nafas nanti ya, ada penilaian mandiri, penilaian akreditasi, penetapan dan monitoring akan kita lakukan semua. Lanjut, proses penilaian nanti akan ada sosialisasi ya, kemudian pengisian, verifikasi terhadap hasil pengisian instrumen, pemenuhan portofolio, dan peserta akreditasi ini melakukan perbaikan. Mudah-mudahan perbaikannya tidak banyak karena sudah kita saring dulu. Kita saring nanti di treatmentnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu sudah bisa mengukur dirinya sendiri. Apakah saya bisa memenuhi itu? Memenuhi ekspektasi itu. Ya. Kemudian di proses penilaian, pengamatan langsung, lanjut ya. Proses penilaian, pengamatan langsung, rekomendasi, sama ini MPAK dan ini adalah jabarannya. Lanjut saja. Ya. Monitoring. Nah, monitoring akan kita lakukan 1 tahun sekali untuk menjaga mutu penyelenggaraan kearsipan peserta terakreditasi. Monitoring ini salah satunya adalah seperti ini, forum seperti ini bisa kita lakukan juga untuk monitoring. Apakah ketika Andri menetapkan sertifikasi itu, ada satu gentleman agreement kita, ada satu kesepakatan kita pada waktu itu. Kesepakatan untuk apa? Kesepakatan untuk memenuhi apa yang kurang. Jadi misalnya sekarang masih ada dalam proses, maka proses ini akan diselesaikan kapan? Nanti ini yang akan kita monitor. Sehingga apabila Andri merasa bahwa itu tidak ada pergerakan dan juga akan mengkhawatirkan kliennya, maka Andri bisa melakukan pencabutan status terakreditasi. Karena tidak sesuai kriteria ketika kita melakukan akreditasi dan ini barangkali akan terjadi abuse atau mengkhawatirkan klien yang kita layani, maka suatu saat bisa kita lakukan pencabutan ini. Ya, rekomendasi ini akan disampaikan pada pimpinan yang terakreditasi dan unit pembinaan. Lanjut. Yang selanjutnya adalah hasil-hasil yang telah kita akreditasi selama ini. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu ada yang hadir ya dari lembaga khususnya untuk penyelenggara jasa kearsipan dari perusahaan swasta. Ini kementerian dari 2013 sudah kita lakukan ya. Dari kementerian sampai dengan 2020 di lingkungan kementerian itu. Lanjut. Di LPNK ada dari 2003 sampai 2018, itu bisa kita lihat. Kemudian di lingkungan provinsi, kabupaten, kota, ya juga ada. Dan mudah-mudahan ini bisa tetap sesuai dengan akreditasi, bahkan barangkali bisa meningkat. Kemudian di lingkungan perguruan tinggi ada IPB dan UGM yang telah kita akreditasi. Kemudian di swasta, ini ada 2018-2019. Di tahun 2019 itu kami melakukan, tetapi ini adalah karena masih masa transisi, adanya PNBP, maka yang kami proses adalah yang sudah diusulkan sejak lama. Sehingga kalau ada pertanyaan, ini kan sudah PNBP, apakah tadi yang salah satunya PGN ini menggunakan PNBP? Tidak, belum mekanisme PNBP karena ini adalah sebagai tindak lanjut sebelum PNBP itu ditetapkan. Ada Indoraj, ada PI, ada Bukit Asam dan Permata Graha Nusantara. Permata Grahaya Nusantara. Nah, program kerja lanjut, program kerja tahun 2021 apa? Kami menyediakan slot. Nah, slot PNBP itu 8 dan sudah terisi 8 ya Bu ya? 7 ya, yang ini. Kelihatannya ada 7 yang sudah terisi sehingga masih tersisa 1
apabila ada yang ingin renewal, perpanjangan, ya, perpanjangan. Tetapi karena instrumennya juga sudah baru, maka akan kita lakukan ulang mekanisme PNBP. Ekspektasi outcome, nah, terakhir ini, ekspektasi outcome yang sudah kami laporkan tadi di awal bahwa lembaga jasa kearsipan ini mampu mendapatkan nilai akreditasi kearsipan minimal B, maka dipacu dulu di internalnya. Dipacunya dengan apa, Bapak Ibu sekalian? 2021 ini kami akan mencoba melihat sisi yang lain dari perusahaan. Makanya di awal kami sampaikan bahwa perusahaan yang masuk menjadi lembaga jasa ini memiliki dua kaki. Kakinya, satu kaki sebagai pencipta arsip, satu kaki adalah sebagai lembaga penyedia jasa kearsipan. Maka kita akan melirik, apakah sebagai pencipta arsip itu sudah terpenuhi tanggung jawabnya. Antara lain tadi yang kami sampaikan, bahwa tanggung jawab perusahaan sebagai pencipta arsip itu apa. Bahkan nanti akan kita lihat, apakah di awal tadi pagi kami melaporkan, apakah sudah pernah ada yang menyerahkan arsip statisnya ke Arsip Nasional. Ini kemitraan yang kita bangun. Arsip Nasional memberikan akreditasi, tetapi bentuk apa yang bisa dikontribusikan oleh perusahaan ini ke Arsip Nasional. Selain tadi yang satu, menggaransi klien itu mendapatkan pelayanan sesuai peraturan, sesuai kaidah, sesuai prinsip, standar gitu. Itu jaminan. Tapi yang kedua adalah apakah ada timbal baliknya juga perusahaan ini menyerahkan arsip statisnya ke ANRI karena sudah melalui akreditasi. Maka bagaimana strateginya? Pembinaan, treatment, self-assessment. Kemudian ini, korelasi dan komparasi nilai, akan kita lihat, korelasi dan komparasi nilai hasil pengawasan kearsipan terhadap lembaga yang dilayani. Jadi ini timbal balik, bahwa kita membangun kemitraan itu untuk peningkatan mutu. Mutu ini adalah direpresentasikan kementerian, lembaga daerah, BUMN, itu direpresentasikan dengan nilai hasil pengawasan kearsipan. Monitoringnya akan kita arahkan ke sana. Jadi ada korelasi yang dilayani itu akan meningkat mutunya melalui nilai hasil pengawasan. Ya, saya kira banyak sudah melewati waktu. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Kami serahkan kepada Ibu Nunung.